Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail, dan jelas mengenai gerak melingkar fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap, masih bersama dengan saya Pak Willy. Ayo mari kita mulai. 5 soal gerak melingkar. Kita mulai dengan soal yang pertama, sebuah partikel bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut setengah putaran per detik mengitari suatu sumbu O pada jarak 20 cm. Tentukan sudut yang ditempuh dalam waktu 1 detik dalam radian dan derajat, kemudian yang B-nya sudut yang ditempuh dalam waktu pi second dalam radian dan derajat juga. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah benda, katakanlah benda ini yang hijau mengitari suatu sumbu, ini sumbunya ya, berputar dengan kecepatan sudut tetap ya, itu setengah putaran per detik. Ini termasuk gerak melingkar beraturan. Nah, bagaimana sudut yang ditempuh setelah 1 detik dan pi second? Kita lihat dulu untuk T sama dengan 1 ya. Nah, untuk menghitung sudut itu seperti menghitung jarak dalam gerak linier. Jadi kalau untuk gerak rotasi atau gerak melingkar, maka rumus jaraknya menjadi kecepatan sudut dikali waktu. Ini adalah jarak berarti sudut ya. Nah, kita substitusikan saja. Pi-nya adalah setengah putaran per detik, sehingga T-nya kita harus dalam second juga. Karena sudah sama, berarti ini kita bisa langsung kalikan, jadi 0,5 putaran. Nah, yang diminta adalah dalam radian dan derajat. Untuk itu kita perlu konversi. Satu putaran itu adalah 2 pi radian atau sama dengan 360 derajat ya. Tinggal kita kalikan ya. Jadi setengah putaran kita kalikan dengan 2 pi radian untuk mendapatkan sudut dalam radian. 0,5 kali 21 tinggal kali pi ya, jadi pi radian ya, atau sama dengan 3,14 radian karena nilai pi sama dengan 3,14. Nah, bagaimana dengan derajat ya? Kita kalikan juga. Satu putaran itu 360 derajat. Jadi 0,5 kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kalau kita lihat kembali gambarnya, jadi ketika benda ada di posisi A, setelah 1 detik, maka dia menempuh sudut 180 derajat atau kira-kira ada di seberangnya sini ya. Katakanlah titik B. Jadi bendanya sekarang ada di B. Nah, waktu yang dibutuhkan dari A ke B ini adalah 1 detik. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana untuk sudut ketika jaraknya sudut ketika waktunya pi second. Caranya sama saja, tentunya kita gunakan rumus theta sama dengan omega kali t. Omeganya 0,5 putaran per second, berarti ini harus dalam second ya, pi second. Kita dapatkan 0,5 pi putaran. Kemudian kita konversi lagi ke dalam radian. 0,5 kali 2 pi radian. 0,5 dikali 2-nya 1. Kemudian pi dikali pi ya, jadi pi kuadrat. Jadi kalau kita kalikan dapat pi kuadrat radian. Pi di sini 3,14, kita bisa kuadratkan jadi 9,86 radian ya. Nah, untuk dalam derajat 0,5 pi kali 360 ya. 0,5 kali 360 180, tapi masih ada pi, kemudian ada derajat. Hati-hati di sini pi-nya 3,14 ya. Jadi kita kalikan untuk mendapatkan sudutnya, yaitu 180 kali 3,14 sama dengan 565,2 derajat. Nah, seringkali juga dinyatakan dalam satuan yang lain, yaitu dalam menit dan detik ya. Jadi ini 0,2 derajat itu dikalikan 60 ya, sehingga kita dapatkan 12 pas ya. Jadi 12 menit dan detiknya 0. Soal nomor 2, sebuah benda berputar dengan laju tetap 300 putaran per menit atau 300 rpm terhadap O dengan jari-jari 50. Benda mulai bergerak dari A, B, C, D, dan seterusnya seperti gambar ini ya. Tentukan besar dan arah kecepatan sudut dalam radian per second, kemudian frekuensi, periode, dan sudut yang ditempuh untuk waktu 0,4 second. Ya, mari kita gambarkan lebih jelas lagi ya.
seperti berikut ya. Jadi diketahuinya adalah ini benda melakukan putaran. Ini sumbu X, sumbu Y ya, ini sumbu X, sumbu Y. Ini 3 dimensinya. Kemudian kalau seperti ini berarti sumbu Z-nya ke atas ya. Dan benda berputar itu seperti ini putarannya. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung besar kecepatan sudut dalam radian per second? Kita tuliskan dulu diketahuinya. Di sini angkanya kecepatan sudutnya dalam RPM ya. RPM itu putaran per menit ya. Nah, jadi kalau gitu kita ubah dulu ini. Ini putaran atau rotation itu kan putaran. Nah, ini menit ya. Nah, setelah itu kita konversi ke radian dan ke second ya untuk waktunya. Jadi satu putaran itu kan 2pi radian. 1 menit itu 60 detik. Jadi inilah kita selesaikan, maka kita dapatkan omeganya dalam radian per second ya. Jadi 300 kali 2 600 bagi 60 10 ya. Pi-nya masih ada di sini. Jadi 10 pi radian per second. Nah, bagaimana untuk menentukan arahnya? Sebenarnya arahnya kita gunakan kaedah tangan kanan pertama ya. Jadi seperti ini. Jadi putaran tangan ini disamakan dengan putaran gerak ini ya, gerak rotasinya. Dari sini kita melihat bahwa ibu jari itu berarah ke bawah. Jadi itulah arah dari omega yang sebenarnya. Jadi omeganya berarah ke bawah. Jadi kalau misalkan ke atas itu sumbu Z positif, maka ke bawah berarti sumbu Z negatif. Jadi arah omeganya adalah ke sumbu Z negatif. Nah, bagaimana dengan frekuensi? Kita tahu bahwa omega itu sama dengan 2πf. Jadi omeganya kita substitusikan dari sini 10pi radian. Kemudian 2pi-nya tetap dan f-nya bisa kita temukan. Jadi f-nya sama dengan 5 ya. 5 satuannya adalah hertz. Oke. Nah, bagaimana dengan periode? Untuk menghitung periode kita gunakan relasi antara T dan F itu berbanding terbalik ya. Jadi T sama dengan 1/f. Dan kalau kita substitusikan F-nya ke sini 1/5, kalau dijadikan desimal kita dapatkan 0,2 second. Nah, yang terakhir bagaimana dengan sudut? Nah, seperti soal sebelumnya untuk menghitung sudut kita gunakan gerak melingkar beraturan ya, yaitu theta sama dengan omega kali T ya. Omeganya kita sudah dapatkan yaitu dari sini ya 10 pi radian ya per second. Dan T-nya kita isi 0,4 sehingga nanti kalau kita kalikan ini hasilnya adalah dalam radian. Jadi kita dapatkan 4 pi radian. Nah, kalau seandainya misalkan ditanyakan jadi berapa putaran, nah satu putaran itu 2 pi radian. Jadi kalau 4 pi radian ya sama dengan 2 putaran. Soal nomor 3. Sebuah batu 50 gram diikat oleh seutas tali yang panjangnya 50 cm. Kemudian diputar dengan frekuensi 5 Hz pada bidang vertikal seperti gambar. Jadi ini bidang vertikalnya. Tentukan periode, arah dan besar kecepatan sudut dalam radian per second, sudut yang ditempuh selama 0,4, besar dan arah kecepatan batu di C, besar dan arah percepatan sentripetal batu di C. Oke, mari kita gambarkan terlebih dahulu ya, seperti berikut untuk memudahkan. Kita lihat di sini ada bidang vertikal, ini bidang sumbu X, ini sumbu Y, berarti sumbu Z-nya itu adalah ke arah luar bidang gambar ya. Sumbu Z-nya berarti ke sini tegak lurus. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa frekuensi 5 Hz, jari-jarinya setengah meter yang sama dengan panjang tali, dan massa dari batunya 50 gram. Mari kita hitung dulu. Yang pertama adalah periode. Ini adalah gerakan lengkapnya. Nah, jadi periode itu adalah T sama dengan 1/f. F-nya sudah tahu. Tentunya kita bisa dengan mudah menghitungnya. Dapat periode atau T besar sama dengan 0,2 second. Nah, bagaimana dengan kecepatan sudut? Kecepatan sudut adalah omega dicari dari 2πf ya. F-nya kita tahu dari sini. Jadi kalau kita substitusikan 2pi dikali 5 didapatkan 10 pi. Nah, ini satuannya sudah dalam radian per second ya.
Nah, bagaimana dengan arah? Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan pertama. Jadi putaran seperti ini itu sama dengan putaran tangan dan ibu jari kita menunjuk ke dalam bidang gambar, ya. Jadi untuk arah itu adalah ke dalam bidang gambar. Nah, bagaimana untuk yang C, sudut? Sudut theta sama dengan omega kali T, karena ini adalah gerak melingkar beraturan. Jadi kalau kita substitusikan omeganya dari sini 10 pi dikali 0,4 sama dengan 24 pi radian atau 2 putaran. Baik, kita sekarang lanjutkan dengan bagian yang D, ya. Besar dan arah kecepatan batu di C. Nah, kalau kita lengkapi gambarnya, yaitu untuk menunjukkan arah kecepatan, maka gambarnya seperti ini, ya. Kecepatan itu adalah garis singgung. Di sini ke bawah, di sini menyinggung, di sini ke kiri, dan seterusnya. Nah, semua memiliki besar laju linear yang sama, yaitu dari V sama dengan omega kali R. Omeganya 10 pi, ya, R-nya adalah 0,5. Jadi 5 pi satuannya meter per second. Nah, untuk di C berarti ke atas. Sekarang kita akan menentukan besar dan arah percepatan sentripeta batu di titik C ini, ya. Nah, untuk itu kita hitung dulu berapa besar percepatannya dengan menggunakan persamaan AS sama dengan omega kuadrat kali R, ya. Kemudian kita isikan omeganya 10 pi, ya, dan R-nya adalah 0,5. Jadi 10 kuadrat 100 kali setengah 50 dikali dengan pi kuadrat. Inilah besar percepatan sentripeta di semua tempat, ya. Nah, untuk arah, ya, itu adalah ke pusat. Jadi kalau di titik C, maka kita gambarkan arah panahnya ke pusat, ke titik O, berarti ke kanan, ya. Inilah arah dari percepatan sentripetal di titik C. Nah, jadi arahnya kita sebutkan ke kanan atau ke sumbu X positif. Oke, sekarang kita melihat nomor 4. Sebuah benda berotasi mengelilingi suatu sumbu dengan persamaan kecepatan sudut omega sama dengan 2t plus 3 radian per second. Jika posisi sudut awal min 1 radian, tentukan posisi kecepatan sudut, percepatan sudut saat 2 detik. Nah, mari kita tuliskan dulu diketahuinya seperti berikut, ya. Jadi persamaannya ini adalah 2t tambah 3. Kemudian ini dari persamaan ini kita lihat bahwa ini adalah gerak melingkar berubah beraturan dengan posisi awalnya min 1 radian. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa besaran-besaran yang berkaitan adalah ini nilai 3 ini adalah omega 0-nya. Jadi ketika kita substitusi T-nya 0, maka akan menghasilkan 3. Berarti ini omega 0. Kemudian koefisien dari T itu 2, itu adalah menunjukkan besaran percepatan sudutnya. Jadi alfanya adalah 2 radian per second. Nah, jadi kalau misalkan saya punya sebuah sumbu seperti ini, misalkan arah ke sana positif, berarti posisi awalnya ada di belakang, ya. Kemudian berputarnya positif ke sana, ya, sesuai dengan alfa ini. Nah, mari kita cari posisi kecepatan dan percepatan sudut pada saat 2 detik. Kita susun dulu persamaan posisinya dari GMBB, ya. Jadi theta sama dengan omega 0 T tambah setengah alfa T kuadrat itu ada persamaan bentuk dasarnya. Sedangkan bentuk umumnya adalah ada nilai theta 0-nya. Kita substitusikan besaran-besaran yang sudah ada dari theta 0 min 1. Kemudian omega 0 3. Kemudian alfanya 2. Maka kita bisa membentuk persamaannya adalah T kuadrat plus 3T min 1. Ini untuk posisi sudut. Jadi, kalau kita mau menghitung posisi sudut pada saat 2 detik, kita substitusikan T-nya 2. 4 tambah 6 kurang 1, ya. Berarti ini adalah positif 9 radian. Jadi, setelah 2 detik, atau pada saat 2 detik, posisinya sudutnya ada di 9 radian. Nah, bagaimana dengan kecepatan sudut? Kecepatan sudutnya dari sini saya tulislah 2T plus 3. Jadi kalau kita menghitung kecepatan sudut pada saat 2 detik, kita substitusikan saja T-nya 2. Dari 2 kali 2 tambah 3 itu adalah 7, dan satuannya adalah
radian per second. Nah, bagaimana dengan persamaan percepatan sudut? Kita tahu bahwa GMBB itu adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut yang konstan. Jadi fungsi percepatan sudutnya alfa T adalah 2 dan ini adalah nilainya konstan untuk setiap waktu. Sehingga ketika ditanya berapakah percepatan sudut pada saat 2 detik, ya tentu saja 2 ya. Nomor 5, sebuah partikel mulai bergerak dari keadaan diam dalam suatu lintasan lingkaran dengan percepatan sudut konstan 2 radian per second kuadrat dan jari-jari 10 cm. Setelah partikel bergerak 4 detik, tentukan besaran kecepatan sudut, jumlah putaran, dan percepatan totalnya. Ya, mari kita tuliskan dulu besaran yang diketahui dari soal tersebut, yaitu kita mulai dari omega 0 sama dengan 0 karena mulai dari keadaan diam. Kemudian percepatan sudut 2 ya, alfa. Jari-jari 10 berarti jadikan 0,1 meter. Kemudian T-nya 4 detik ya. Ini adalah besaran-besaran yang diketahui ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besar kecepatan sudutnya saat 4 detik terlebih dahulu. Persamaannya disusun dari gerak melingkar berubah beraturan ya. Jadi omega sama dengan omega 0 tambah alfa T. Kita substitusikan besaran omega 0, alfa dan T karena semua sudah tahu ya. Jadi omega 0-nya 0, alfanya 2, T-nya 4 dapat 8 radian per second. Nah, bagaimana dengan sudut? Itu berhubungan dengan theta. Theta sama dengan omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Dengan memasukkan besar-besaran yang diketahui juga ya, omega 0 kali 4. Ini tambah setengah kali alfanya 2, T-nya 4. Sehingga kita dapatkan ini adalah 16 radian ya. Nah, kalau kita jadikan putaran, kita ingat satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Jadi ini dibagi dengan 2 pi akan menghasilkan 8 per pi putaran. Dengan pi ini 3,14 ya. Nah, bagaimana untuk menghitung percepatan total? Kita gambarkan dulu untuk memperjelas perhitungannya. Jadi ini adalah benda yang bergerak melingkar berubah beraturan. Di sini ada alfanya ya. Misalkan kita lihat di suatu tempat di sini. Nah, kita tahu bahwa setiap benda yang bergerak melingkar baik beraturan ataupun berubah beraturan akan ada percepatan yang arahnya ke pusat yang berfungsi untuk mengubah arah kecepatan ya. Pada gerak melingkar beraturan itu percepatan sentripetal yaitu AS. Nah, selain AS akan ada percepatan tangensial karena ada perubahan kecepatan sudutnya. Jadi kalau kecepatan sudut berubah dikalikan dengan jari-jari kan akan menghasilkan kecepatan tangensial. Kecepatan tangensialnya berubah berarti ada percepatan tangensial ya. Nah, sekarang kita buat dulu garis bantu ya. Kita akan menggambar resultan vektornya dan antara percepatan sentripetal dan tangensial. Jadi kalau kita gambar ini adalah resultan dari percepatan. Ya, misalkan membentuk sudut terhadap arah sentripetalnya sebesar theta. Maka kita bisa langsung sekarang menghitung berapa percepatan sentripetal. Ya, jadi percepatan sentripetal adalah omega kuadrat R atau V kuadrat per R ya. Kita substitusikan. Oke, sekarang kita akan hitung bagian D ya, yaitu percepatan total. Namun sebelumnya kita akan gambarkan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas untuk perhitungan mengenai percepatan total. Seperti kita ketahui bahwa setiap benda yang bergerak melingkar beraturan itu memiliki percepatan yang arahnya ke pusat yang kita kenal sebagai percepatan sentripetal. Kemudian karena di sini kecepatan sudutnya berubah, maka akan ada perubahan kecepatan sudut dan perubahan kecepatan sudut itu akan mengakibatkan perubahan kecepatan tangensial ya. Jadi akan ada percepatan tangensial dalam arah menyinggung lintasan. Dan resultan dari percepatan sentripetal ini dengan tangensial itu adalah percepatan totalnya. Jadi kalau kita gunakan penjumlahan vektor di sini, arah percepatan totalnya adalah seperti ini kira-kira di titik ini ya. Dengan membentuk sudut theta terhadap arah sentripetalnya ya. Setelah itu baru kita hitung percepatan sentripetal adalah omega kuadrat R atau V kuadrat per R. Kita substitusikan omeganya 8 ya.
dikuadratkan kali 0,1 dapat 6,4 meter per second kuadrat. Untuk tangen sial, AT sama dengan alfa kali R. Alfanya tadi di depan 2, R-nya 0,1 ya, jadi 0,2. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan, karena saling tegak lurus, kita gunakan Pythagoras saja ya. Kita substitusikan angkanya. Nah, akar 6,4 kuadrat tambah 0,2 kuadrat. 6,4 dikuadratkan 40,96, ini 0,2 dikuadratkan 0,04, sehingga jumlahnya 41. Dan A total itu adalah akar dari 41. Nah, seandainya kita tentukan arahnya terhadap sentripetal, berarti kita akan mencari theta. Theta bisa didapat dari hubungan antara A sentripetal dengan A tangensial ya. Jadi tangen tetanya yaitu bernilai A tangensial di depan sudut dibagi dengan sisi samping, yaitu A sentripetal. Ya, jadi tangen tetanya 1/32 atau tetanya sama dengan arcus tangen 1/32. Ini adalah bagian akhir dari video gerak melingkar fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap. Saya sertakan soal bagi teman-teman untuk latihan di nomor terakhir ini, silahkan kerjakan sendiri ya. Nah, bagi teman-teman yang memerlukan 5 soal dalam video ini, kemudian juga jawaban dari soal latihan ini, serta rangkuman materi dari gerak melingkar fisika kelas 10, saya sertakan materinya ada di link bagian deskripsi. Silahkan nyalakan lonceng notifikasinya ya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video, soal, dan pembahasan khusus fisika di channel saya ini. Tentu saja subscribe terlebih dahulu ya, sehingga tidak akan ketinggalan informasinya. Oke, sampai di sini. Terus semangat belajar dan terima kasih.